Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang soleh-solehah. Jumpa kembali dengan Pak Khoir di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini Pak Khoir akan melanjutkan pembahasan dari soal tryout IPA Kabupaten 2. Di bagian 2 ini Pak Khoir akan menyampaikan pembahasan soal nomor 26 sampai 30. Silahkan disimak baik-baik, disimak dengan sungguh-sungguh, sehingga kalian akan lebih paham dari materi-materi IPA yang kita pelajari. Mari anak-anak, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Pak Akhir akan menuju soal nomor 26. 26. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini di gambar itu ada kegiatan membatik ya. Nah, kegiatan membatik. Peristiwa yang memanfaatkan perubahan wujud seperti pada gambar adalah berarti kita diminta menentukan peristiwa atau kegiatan yang perubahan wujudnya sama seperti pada gambar. Kalau kegiatan membatik ini kan menempelkan malam yang cair ke dalam kain. Malam yang cair atau lilin yang cair tersebut lama-kelamaan akan membeku. Berarti di sini ada proses membeku dari cair menjadi padat. Yang mana jawabannya? Tentunya adalah yang A. Memasukkan air ke dalam freezer. Kalau merebus air sampai mendidih, ini adalah menguap. Menjemur padi pada siang hari, menguap. Penyulingan minyak kayu putih bisa menguap, kemudian mengembun. Soal nomor 27. Parfum yang ada di mobil Pak Budi semakin lama semakin habis. Hal ini membuktikan adanya perubahan wujud. Nah, di sini tidak diketahui ya, parfumnya adalah bentuknya cair ataukah padat. Nah, tapi coba kita cek. Kalau bentuknya cair berarti itu adalah proses menguap. Kalau bentuknya padat berarti menyublim. Mengembun, menghablur, menyublim, membeku. Oh, ternyata jawabannya adalah menyublim. Nah, kalau di sini ada pilihan menguap, ini bisa ambigu soal seperti ini kalau ada pilihan menguap. Karena di sini tidak disebutkan parfumnya itu bentuknya padat ataukah cair. Tapi biasanya ya parfum yang ada di dalam mobil itu bentuknya padat. Seperti kayak camper itu ya. 28. Tri menuangkan air panas ke dalam gelas. Tiba-tiba gelas retak. Hal ini disebabkan oleh, ini adalah peristiwa pemuaian dan penyusutan. Pemuaian saat terkena panas, penyusutan saat terkena dingin. Mana jawabannya? A. Bagian luar gelas memuai terlebih dahulu. Bukan ya, padahal yang terkena air panas adalah bagian dalam gelas. Harusnya yang memuai terlebih dahulu adalah bagian dalam. B. Bagian dalam gelas mengalami pemuaian yang tidak merata. Ya, betul sekali. Yang bawah sudah terkena air panas, sementara yang atas belum, sehingga pemuaiannya tidak merata. Jawabannya adalah yang B. Mengalami pemuaian tidak merata sehingga retak atau pecah. 29. Peristiwa perpindahan panas yang sama terdapat pada, mari kita cek. Ingat, perpindahan panas ada 3. Konduksi merambat terjadi pada benda padat, konveksi mengalir terjadi pada benda cair atau gas, radiasi memancar secara langsung. Asap kebakaran yang membumbung, konveksi. Menjemur pakaian di siang hari, radiasi. Gerakan naik turun kacang hijau, konveksi. Tutup panci terasa panas ketika digunakan memasak, konduksi. Menetaskan telur ayam menggunakan sinar lampu, radiasi.
Yang sama mana? Oh, di sini ada konveksi 2, kemudian radiasi 2. Coba 1 dan 3. Ada nggak pilihannya? Tidak ada. Berarti 2 dan 5. Jawabannya adalah C. Nomor 30. Siti melakukan percobaan menggunakan 5 sendok yang terbuat dari bahan yang berbeda. Sendok-sendok tersebut dimasukkan ke dalam gelas berisi air dengan suhu 90 derajat Celcius. Setelah 3 menit, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ujung sendok itu disentuh, apakah panas ataukah dingin. Nah, sendok 1 panas, sendok 2 panas, sendok 3 dingin, sendok 4 dingin, sendok 5 panas. Kalau sendok saat dipegang, ujung sendok saat dipegang itu terasa panas, maka panasnya merambat. Berarti benda tersebut merupakan konduktor. Kalau ujung sendoknya tetap dingin, berarti isolator. Bisa kita kasih keterangan ya. Yang dingin saja kita kasih keterangan di sini isolator. Kemudian yang dingin juga isolator. Berarti otomatis lainnya adalah konduktor. Mana jawabannya? 1 dan 2 isolator salah, 3 dan 4 isolator. Oh, betul. Jawabannya yang B. Nomor 31. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, rebana dan tifa ini jawabannya. Sitar dipetik, tamborin digoyangkan atau digetarkan. Piano ditekan, gong dipukul, calung, angklung, angklung tidak. Berarti jawabannya yang A, rebana dan tifa. Nomor 32. Alat musik yang memiliki sumber bunyi berupa dawai. Sini dawai. Coba kita cek mana yang merupakan alat musik yang memiliki sumber bunyi dawai. Kolintang, sasando ya. Kemudian tamborin bukan ya, tamborin jelas. Rebab iya, sitar iya. Jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Ada enggak? Maaf, 2, 4, dan 5. C. Nah, anak-anak perlu melakukan browsing ya. Kalau misal alat-alat musik tertentu anak-anak belum tahu, khususnya alat musik tradisional, silahkan nanti cari di internet. Oh, kolintang tuh bentuknya seperti apa, sasando itu apa, rebab itu yang bagaimana, nanti dicari di internet ya. Nah, internet HP jangan digunakan untuk main game terus. Ingat anak-anak, sekarang sudah masuk bulan Februari, kalian sebentar lagi akan menghadapi ujian. Makanya HP bermain game dikurangi, HP dimanfaatkan untuk belajar. Gunakan HP secara bijak. 33. Perhatikan gambar berikut. Urutan bunyi dari tinggi ke rendah pada alat musik tersebut adalah, pada alat musik seperti gambar, semakin sempit luas permukaannya. Ini luas permukaannya kan beda-beda ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, semakin kecil luas permukaannya atau semakin sempit luas permukaannya, maka menghasilkan bunyi yang tinggi. Menghasilkan bunyi yang tinggi. Mana jawabannya? Nah, berarti yang paling sempit mana? 2. Berarti 2 ini yang paling tinggi. Selanjutnya 3, 1, baru 4. 2, 3, 1, 4. Nomor 34. Sinta gemar bermain sepatu roda. Jenis gaya yang terdapat pada kegiatan tersebut adalah sepatu roda. Tahu ya? Nah, gesek dan pegas, tidak ada pegasnya ya anak-anak ya. Otot dan gesek, oh betul. Ini adalah otot dan gesek. Gesek dan magnet tidak ada magnetnya. Kemudian otot dan magnet tidak ada magnetnya. Jawabannya yang B. Cukup mudah. 35. Pasangan yang tepat antara kegiatan manusia dengan pengaruh gaya yang ditunjukkan oleh nomor, ingat,
Pengaruh gaya terhadap benda, gaya dapat mengubah bentuk, mengubah kecepatan, mengubah arah, benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam. Mendorong meja mengubah arah, salah. Membuat gerabah mengubah bentuk, betul. Memukul bola kasti. Nah, di sini ada dua kemungkinan kalau memukul bola kasti. Ketika bola kasti dilemparkan dari teman, dari pemain satu ke pemain yang lain, maka bisa saja itu dia mengubah arah. Selain mengubah arah, tentunya saat dilempar dengan dipukul itu kecepatannya berbeda. Dia juga bisa mengubah kecepatan. Oke. Tendangan penalti, kalau titik penalti tentunya yang siswa putra tahu ya tendangan penalti yang bagaimana. Tendangan penalti yaitu tendangan dari titik penalti, biasanya jarak sekitar 11 meter dari gawang, bolanya diam, kemudian ditendang. Berarti dari diam menjadi bergerak. Berarti kalau mengubah arah salah. Mengerem sepeda mengubah kecepatan, ya betul. Coba kita cek 2, 3, dan 5 yang betul. 1 dan 2 salah, 2 dan 3 betul ya. 3 dan 4 salah, 4 dan 5 salah. Berarti jawabannya yang B, 2 dan 3. Nah, yang kurang lazim kayaknya ini yang nomor 3 ini. Nah, memang biasanya yang dipakai itu yang jelas terlihat adalah mengubah arah memang. Tapi di situ juga kecepatannya berbeda saat bola dilempar kemudian dipukul. Lanjut. Nomor 36. Bayu melakukan percobaan menjatuhkan 2 kertas dengan ukuran, jenis, dan dari ketinggian yang sama. Hasil percobaannya sebagai berikut. Jadi kondisi kertasnya dibuat berbeda. Ada yang bentuknya lembaran ya, ada yang bentuknya gumpalan, diremas-remas sehingga membentuk gumpalan kertas. Saat dijatuhkan dengan ketinggian yang sama, yang menyentuh lantai duluan itu adalah yang bentuk gumpalan dalam waktu 2 detik, sementara yang masih lembaran membutuhkan waktu 5 detik. Apa hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan percobaan tersebut? Tentunya hubungannya adalah semakin sempit permukaan kertas, maka waktu yang dibutuhkan semakin cepat. Nah, ini terlihat antara gumpalan sama lembaran itu sempit yang mana? Tentunya sempit yang gumpalan. Nomor 37. Pak Andi melihat bagian dalam arloji dengan menggunakan suryakanta. Suryakanta ini seperti lup atau kaca pembesar. Nah, tentunya kalau kita mendengar kaca pembesar atau lup, di situ pastinya sifat cahaya dari alat tersebut saat digunakan adalah dapat dibiaskan. Mana yang ada kata-kata tersebut? Coba ya. Kenapa bagian dalam arloji terlihat besar? Pak ulangi. Pak Andi melihat bagian dalam arloji dengan menggunakan suryakanta. Bagian dalam arloji terlihat besar karena bagian dalam arloji memantulkan cahaya, kemudian menembus suryakanta, lalu dibiaskan. Ada kata-kata dibiaskan di sini ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 38. Kegiatan manusia yang memanfaatkan sifat cahaya merambat lurus. Yang mana merambat lurus? Mengamati ikan dalam akuarium, cahaya menembus benda bening. Melihat kendaraan lain dari kaca spion, cahaya dapat dipantulkan. Melihat pemandangan dari balik jendela kaca, cahaya menembus benda bening. Nah, ini menggunakan lampu senter untuk menerangi jalan yang gelap. Ini adalah cahaya merambat lurus. Pak Hoer lanjutkan. Nomor 39. Perubahan bentuk energi saat alat pada gambar digunakan adalah di sini apa ya? Sepeda ada dinamonya, kemudian ada lampunya. Nah, ketika dinamo ini berputar, ini berarti gerak ya. Di sini ada kabelnya, ada aliran listriknya.
sehingga menghasilkan energi cahaya yang bisa menyalakan lampu sehingga lampunya menyala ya, cahaya yang dihasilkan. Kimia diubah menjadi listrik, diubah menjadi cahaya. Soal nomor 40. Perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar proses pembuatan magnet. Pembuatan magnet pada gambar secara berurutan. Tentunya gambar yang pertama ini adalah didekatkan, induksi, kemudian ini gosokan. Jelas ya? B, induksi dan gosokan. Lanjut, soal nomor 41. Sifat magnet. Perhatikan gambar berikut. Sifat magnet pada gambar tersebut adalah, lihat di sini ada magnet U, yang satu ada dua benda, ini yang satu tidak bisa ditarik oleh magnet sesuai gambar, kemudian yang gambar bisa tertarik. Memiliki dua kutub, tidak dijelaskan di gambar. Menembus benda-benda tipis, tidak dijelaskan di gambar. Kutub senama tolak menolak, tidak dijelaskan di gambar. Yang dijelaskan sesuai gambar yaitu dapat menarik benda magnetis. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. 42. Bu Ani mencuci pakaian menggunakan air keran. Kondisi keran tidak bisa tertutup rapat, sehingga air masih menetes. Salah satu cara menghemat energi yang sesuai ilustrasi tersebut adalah, jawabannya adalah meletakkan ember di bawah keran. Karena tadi airnya masih menetes ya. Tapi jawaban yang paling tepat sebenarnya kita harus memperbaiki keran tersebut sehingga airnya tidak menetes lagi. Tapi kalau di antara pilihan jawaban yang disediakan di sini, yang paling tepat tentunya B, meletakkan ember di bawah keran. Soal nomor 43. Rangkaian listrik. Perhatikan dengan seksama. Ini ada variasi soal ya. Keadaan lampu apabila saklar S1 ditutup dan S2 juga ditutup, serta lampu 4 padam. Coba di sini S1 ditutup harus bisa mengalir, S2 ditutup harus juga bisa mengalir. Sementara L4 padam, L4 di sini padam. Lihat L4 sama L3 disusun secara seri. Sifat dari rangkaian seri adalah apabila satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga ikut mati atau padam. Maaf, padam ya. Apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya padam. Itu bila disusun secara seri. L3 dan L4 disusun secara seri, berarti kalau L4 padam, otomatis L3 padam. Yang lainnya bagaimana? Karena ini tadi ditutup saklarnya, berarti yang lainnya menyala. Yang padam adalah L3 dan L4. Jawabannya adalah A. L1, L2, L5 menyala, L3 padam. Lanjut soal nomor 44. Perhatikan tabel berikut, disajikan beberapa sumber energi. Kelompok sumber energi alternatif. Panas matahari, alternatif. Geotermal atau panas bumi, alternatif. Aftur, ini merupakan olahan bahan bakar fosil, berarti dia bukan alternatif. Bukan ya. Angin, alternatif. LPG, alternatif. Jadi jawabannya adalah 1, LPG bukan alternatif. 1, 2, dan 4B. Soal nomor 45. Perhatikan pertanyaan berikut. Planet yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah 1, memiliki atmosfer yang sangat tipis, permukaan berupa kawah, lembah-lembah besar, dan gunung api, memiliki satelit alami Phobos dan Deimos. Di sini ada Phobos dan Deimos. Sudah jelas adalah planet Mars. Biasanya yang muncul ini adalah planet Venus. Kalau Venus itu dia arah rotasinya berlawanan dengan
arah rotasi planet yang lain. Sebenarnya ada 2 planet yang memiliki arah rotasi yang berlawanan dengan planet lain, yaitu Venus dan Uranus. Venus dan Uranus. Kalau Venus termasuk planet dalam, kalau Uranus termasuk planet luar. Planet dalam yang memiliki arah rotasi berlawanan dengan planet lain yaitu Venus, sementara yang planet luar adalah Uranus. 46. Posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana matahari cincin adalah gerhana matahari tercincin adalah terjadi pada daerah yang terkena perpanjangan bayangan umbra. Jawabannya adalah yang C. A. Gerhana bulan total. B. Gerhana bulan sebagian. D. Gerhana matahari total. Soal nomor 47. Gerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi mengakibatkan perbedaan waktu di bumi, itu akibat dari rotasi bumi. Perubahan kenampakan bulan, ya ini jawabannya. Ada bulan sabit, bulan sebagian, bulan purnama, bulan baru, itu namanya perubahan kenampakan bulan atau fase-fase bulan. Kalau pergantian siang dan malam, ini akibat dari rotasi bumi. Perbedaan lamanya waktu, revolusi bumi. Anak-anak perlu mengingat ya. 48. Prediksi. Peristiwa yang terjadi apabila daur air pada nomor 4 terganggu. Yang nomor 4 mana? Ini ya, proses infiltrasi atau penyerapan air. Pada nomor 4 terganggu akibat penebangan hutan. Di sini ada kata-kata atau keterangan tambahan terganggu karena penebangan hutan. Peningkatan jumlah sumber mata air salah karena pohonnya berkurang, menyimpan airnya juga berkurang. Kekurangan air bersih di musim kemarau, nah ini betul. Jawabannya yang B. Kesuburan tanah meningkat, salah ya. Penurunan suhu udara juga kurang tepat. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 49. Tebu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tentunya spiritus. Kalau bisa diolah menjadi bahan bakar bio namanya bioetanol. Kalau biodiesel ini dari tumbuhan yang menghasilkan minyak atau lemak, misalkan minyak atau kelapa sawit, biji jarak, dan lain sebagainya itu untuk biodiesel. Kalau gula merah bukan dari tebu, tebu itu gula pasir. Kalau gula merah itu biasanya, kalau gula aren ya dari nira pohon aren. Atau dari nira pohon kelapa juga bisa untuk gula merah. Kerosin ini nama lain dari minyak tanah, olahan minyak bumi. Lanjut di nomor terakhir, nomor 50. Perhatikan tabel berikut. Sumber daya alam yang tidak dapat. Nah, ingat anak-anak, perlu cermat ya, yang ditanyakan adalah yang tidak dapat. Di sini perbedaan kata tidak itu mempengaruhi jawabannya. Di sini tidak dapat diperbarui. Emas tidak dapat, damar dari tumbuhan berarti dapat, batu bara tidak dapat, terpenting olahan getah pinus berarti dapat diperbarui, aspal tidak dapat, karet dari pohon karet bisa diperbarui. 1, 3, 5. Jawabannya yang B. Oke anak-anak. Nah, demikian pembahasan untuk bagian yang kedua, soal nomor 26 sampai 50. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, untuk membuktikan kalau kalian sungguh-sungguh menyimak video ini, silahkan tulis di kolom komentar nama, nomor, dan kelas, dan juga tulis materi yang dirasa masih sulit dari nomor 26 sampai 50. Misalkan materi yang masih sulit itu tentang rangkaian listrik, tulis saja di situ. Nanti Pak Hoir akan membaca komentar kalian. Jadi nanti di video selanjutnya Pak Hoir akan menyampaikan materi-materi yang dirasa masih sulit. Oke anak-anakku kelas 6 yang solih-solihah, demikian pembahasan dari Pak Hoir. Semoga bermanfaat.
Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Pak Hoir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.